rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini berkesempatan hadir di acara sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pring Sewu. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita sekalian dapat berkumpul di sini dalam kesempatan yang sangat baik ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, diseminasi budaya positif, di mana ini adalah salah satu aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah akan diadakan 2 hari, yaitu pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Oktober dan hari Rabu esok hari pada tanggal 25 Oktober tahun 2023. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun. Salamnya bagus banget sekali. Oke. Yang saya hormati Miss Eka Fitriana dan Pak Dodi Efriyadi selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Pring Sewu, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Pring Sewu yang pada siang hari ini berkesempatan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah bersyukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena siang hari ini Bapak Ibu diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa memenuhi undangan Pak Dodi dan Miss Eka di kegiatan siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seyogianya yang menyampaikan pengarahan siang hari ini adalah Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pring Sewu, Bapak Sujarwo MPD. Namun di saat yang bersamaan siang hari ini juga beliau memimpin rapat tim komite pembelajaran di ruang briefing bawah karena terkait kegiatan persiapan P5 yang akan kita songsong hari Kamis besok. Jadi salam dari beliau, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu semua, pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Dodi dan Miss Eka yang mana pada hari ini sudah sampai di tahapan sosialisasi budaya positif. Saya termasuk aktor yang berperan di dalamnya, Bapak Ibu. Kalau dibilang angkatan mungkin senior ya, tapi kalau dari sisi usia mah jauh sebenarnya. Dari Pak Dodi jauh, dari Miss Eka apalagi lebih jauh. Cuma menang duluan saja Bapak Ibu, karena kalau saya di angkatan 4, kalau Pak Dodi Miss Eka ada di angkatan 9, tapi insya Allah ilmunya sama, materinya sama. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai motivasi kita bersama bahwasanya kalau di program pendidikan guru penggerak ini bukanlah program yang bukan program yang abal-abal, bukan program yang mungkin 1-2 periode habis tidak dilanjut lagi. Ternyata faktanya sampai hari ini kerugiannya sama sekali. Mungkin Bapak Ibu akan lebih menyisihkan waktu lebih ketat karena pembelajarannya akan dilangsungkan selama 6 bulan. Tapi yakinlah 6 bulan itu nanti akan terbayar dengan sangat lengkap dan sangat lunas oleh Allah berkaitan dengan ilmu yang didapat, pengalaman baru, teman-teman baru, dan tentunya ilmu baru dari program ini. Nah, di kesempatan siang hari ini
mari nanti bersama-sama kita mengikuti apa yang akan menjadi tugas BISEK dari Pak Dodi, yaitu sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini modul keempat ya Pak ya, modul 1.4 ya, dari rangkaian 10 modul Bapak Ibu. Jadi tidak terasa ternyata sudah 4 modul kan gitu. Tidak terasa dari 10 modul sudah berjalan 4 modul. Nanti mungkin akan dibahas apa itu sebenarnya restitusi, apa itu dari segi keyakinan kelas. Nah, dampaknya apa, seperti apa kebaikannya bagi kita dan bagi murid. Mari nanti bersama-sama kita saksikan, kita ikuti, dan tidak menutup kemungkinan nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya yakin Pak Dodi maupun BISEK akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nah, sebagai penutup dari kami, mudah-mudahan kegiatan semacam ini setiap angkatannya tidak akan pernah putus ya Bapak Ibu, mengingat guru penggerak, pengajar praktik dan fasilitator itu menjadi tolak ukur bagi sebuah sekolah dalam indikator kualitas sumber daya guru. Karena di rapot pendidikan Bapak Ibu, di rapot mutu sekolah kan pernah saya ceritakan ya, yang punya rapot itu sekarang tidak hanya murid, tapi sekolah juga punya rapot. Nah, salah satu tolak ukurnya itu juga ditentukan dengan ada atau tidaknya guru penggerak di sekolah itu. Alhamdulillah kita tiap angkatan tidak pernah putus. Ya, mudah-mudahan nanti di angkatan 10 juga menyusul Bu Hastin dan Pak Lukman. Pak Lukman akan menempati jabatan baru sebagai pengajar praktik. Dan di angkatan 11 mari kita nanti doakan bersama, ada Bu Suryati Ningsih, ada Miss Mema, dan ada Pak Hendri yang akan mencoba rezekinya dan pengalaman barunya di pengajar praktik angkatan 11 gitu. Harapannya tiap angkatan kita tidak pernah putus, supaya di rapot mutu sekolah juga kita selama ini rapot mutu SMA 1 Pringsewu kita terbaik di kabupaten. Terus dulu dong. Yang pernah ikut rakor di Dinas Pendidikan Kabupaten ini nanti yang sudah selesai pendidikan guru penggerak bisa lanjut ke pengajar praktik sudah selesai. Dari Bu Hastin terkait dengan ya sharing bagaimana membuat budaya positif mungkin ya Bu Hastin ya, budaya positif di kelas sehingga siswa itu benar-benar tidak cuek, tidak tidur di kelas dan sebagainya. Nah sebenarnya dan tidak terjadinya hukuman tadi ya Bu ya. Nah, sebenarnya materi ini tuh masih banyak Bu. Jadi materi setelah ini sebenarnya ada materi tentang hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi sebenarnya Bu. Jadi mungkin kita bilang kita selalu memarahi siswa, apakah itu hukuman? Lalu kita sering kamu tidak ngerjain PR, berdiri di depan kelas, apakah itu hukuman? Nah, terus kamu selalu tidur di dalam kelas, kamu tidak memperhatikan Bapak Ibu untuk materi. Lalu kita hukum, apakah itu konsekuensi? Nah, sebenarnya ini yang harusnya ada materi Bu Eka dulu ya Bu ya. Baru bisa sharing terkait bagaimana menghadapi siswa-siswa yang cuek, tidur di kelas, tidak memperhatikan dan sebagainya. Karena ada pembahasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Kalau menanggapi mungkin nanti lebihnya ada di materi itu ya Bu Hastin. Sharingnya kalau saya mungkin lebih cenderung seperti ini Bu Hastin. Yang pertama yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik agar benar-benar pendidik mungkin tidak cuek adalah kayaknya kita harus memberikan rasa kasih sayangnya dulu kayaknya Bu. Karena ternyata rasa kasih sayang itu benar-benar kalau sampai benar-benar apa ya bahasanya kita mengelus dada, bukan mengelus dada.
Maksudnya kita mengelus siswa seperti anak sendiri dan dia sampai di hatinya itu kayaknya, ih bapak ini kok perhatian banget ya gitu ya. Kayaknya kok saya lebih suka nih nanti kayaknya dengan bapak ini untuk ikut materinya gitu. Mungkin ini pengalaman Bu Astin. Jadi saya mengajar di kelas 12 kebetulan. Dan saya belum pernah sama sekali mengajar kelas 12 yang saya ampu sekarang. Jadi saya itu nggak tahu bagaimana kondisi siswa gitu. Tapi siswa ini sudah tahu bagaimana Pak Dodi. Jadi setiap saya nanya, kalian sudah kenal Pak Dodi kan? Sudah Pak, padahal Bapak belum kenalan. Jadi saat masuk pertama kali di kelas, Bapak tanya, apakah kalian sudah kenal Pak Dodi? Siswa sudah jawab, sudah Pak, katanya gitu. Padahal saya belum kenalan. Gitu. Akhirnya saya tanyakan, apa yang sudah kamu kenal dengan saya? Ternyata isu yang ada pada diri kita sebagai pendidik di sekolah itu ternyata menyebarnya cepat, Bapak Ibu. Sangat cepat. Mungkin Bapak Ibu galak, nanti curhat. Bu, kok galak banget ya guru itu. Jadi isu-isu itu ternyata cepat, Bu, terdengar oleh siswa yang bukan kita ajar sebenarnya. Justru malah kita yang sering ajar di kelas ini, giliran ketemu di kelas baru dia udah tahu Pak Dodi itu begini gitu ya. Nah, akhirnya saya tanya satu persatu terhadap siswa itu, apa yang kamu tidak suka dengan apa yang kamu dengar tadi? Saya nanyanya begitu Bu Asti. Apa yang tidak kamu suka dari apa yang kamu dengar oleh orang lain? Yang pertama jawabannya, Pak, soalnya jangan susah-susah. Nah itu Bu. Seperti itu jawaban. Kalau siswa bilang katanya Pak Dodi itu kalau ngasih soal susah. Tapi kalau dibahas kok mudah ya Pak. Nah seperti itu. Intinya mungkin yang saya lakukan, saya cuma bilang ke siswa, nak, Bapak memberikan bukan hanya sebatas sampai mana kamu bisa kepada materi itu, tapi kamu bisa mengembangkan kepada implementasi soal yang mungkin bukan sulit. Kamu belum, gitu kan? Kamu belum menerima materi ini dengan semaksimal mungkin, sehingga kamu menganggap bahwa apa yang diberikan soalnya itu jadi sulit, seperti itu. Dan siswa pinginnya, ya kalau dikasih contoh A ya nanti pH-nya A Pak, gitu ya. Jadi contohnya A, pH-nya A, ya nggak meningkat nanti nilai budaya positifnya atau karakter dari nilai kebajikan tadi, yaitu meningkatkan kemampuan siswa. Lalu kalau untuk yang tidur dan lain sebagainya, Bapak Ibu, mungkin itu adalah kembali lagi tadi kebutuhan dasar manusia, Bu. Siswa benar-benar perlu diperhatikan, diberikan rasa kasih sayang, dia benar-benar butuh humor mungkin di dalam kelas dan lain sebagainya. Nah nanti untuk bagaimana menyikapi siswa-siswa atau peserta didik yang melakukan tindakan itu, Bu, mungkin nanti akan ada materi terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di situ ada kaitannya apakah kita harus menghukum siswa yang bertindak atau melanggar peraturan yang terjadi, atau mungkin kita akan melakukan yang namanya restitusi. Bagus nggak kira-kira isinya? Bisa mengambil hikmah mungkin ya dari video tersebut. Baik, hukuman atau bahasa Inggrisnya itu adalah punishment, adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan, atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Dalam kasus tadi, si ibu guru tadi menemukan beberapa kasus di mana siswa-siswinya bertingkah laku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si ibu guru. Ada beberapa kasus tadi ya, misalnya contohnya
tidak bajunya dikeluarkan, kemudian tidak mengerjakan tugas, tidak membantu temannya nyapu, membersihkan sampah, dan juga ada lagi yang lain mungkin ya? Ya, bajunya digulung. Kemudian apa yang dilakukan oleh si ibu guru tadi? Ya, yang tidak mengerjakan tugas diminta ya jewer, maju ke depan gitu ya, berdiri. Nah, Bapak Ibu, apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi ya? Tindakan secara spontan menyuruh siswa maju ke depan untuk berdiri saat tidak mengerjakan tugas, itu apakah sudah ada dalam menurut Bapak Ibu, apakah itu disepakati oleh guru dan siswa? Tidak. Sesuatu yang tidak ada kesepakatan sebelumnya itu adalah sebuah hukuman. Ya, adalah sebuah hukuman. Kira-kira bagaimana dampaknya bagi siswa? Jengkel, kesel, marah. Ya. Kita lanjut materinya. Sementara fungsi hukuman adalah yang pertama adalah membatasi perilaku. Hukuman diharapkan bisa menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. Kalau di masyarakat ada orang melakukan tindak kejahatan, maka ya hukuman diharapkan supaya orang tersebut kapok ya, jera untuk melakukan perbuatan yang sama. Kemudian fungsi hukuman yang kedua sebenarnya tujuannya adalah untuk mendidik. Ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk mendidik. Tadi Bu siapa tadi ya di video tadi ya namanya, nggak disebutkan ya. Si ibu guru tadi itu sebenarnya inginnya Mawar ya, Bu Mawar. Bu Mawar apa Bu Melati? Ibu Mawar tadi dia ingin si Happy tadi itu ketika ada temannya menyapu, ya walaupun dia tidak pikat tapi ikut membantu. Dia ingin ketika dia masuk kelas siswa-siswinya mengerjakan tugas. Ya. Kemudian karena tidak mengerjakan tugas, maka Ibu Mawar tadi menyuruh berdiri supaya jerah. Maksudnya mungkin tujuannya baik ya. Kepengennya siswa-siswinya melakukan hal-hal yang sesuai seperti harapan si guru. Kemudian yang berikutnya adalah ketiga, memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Ya, itu adalah fungsi hukuman. Sedangkan sekarang adalah konsekuensi. Kita bandingkan dengan konsekuensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud dari kata konsekuensi adalah akibat, hasil, impact ya, atau pengaruh dari sebuah perbuatan. Dalam Cambridge Dictionary, konsekuensi artinya hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu, coba, misal kita meminta siswa lari keliling lapangan karena datang terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Melanggar peraturan sekolah, datang terlambat. Ya, kemudian disuruh lari keliling lapangan basket, gitu, misalnya. Misal pas pelajaran kita, pelajaran Busari, itu yang terlambat jam pertama. Terus disuruh lari keliling lapangan basket. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau belum ada perjanjian berarti ya hukuman. Kalau sudah merupakan kesepakatan, konsekuensi. Membersihkan coretan yang kadang siswa kan suka coret-coret ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya baik Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan tentang materi. Lalu sebenarnya apa yang pantas untuk mereka? Ya, jadi jangan tenang lagi. Kalian berempat nih yang bekerja-kerja tadi nih, dan sekarang nih loh, bukan yang mana nanya loh nih kalian. Apalah ceritanya kalian nih? Rian dengan Fadil nih yang bekerja-kerja tadi. Coba loh, tegakkan loh kepala kalian. Malah nak nunjuk yang benar di dosa kalian. Coba loh, cerita loh dengan ibu satu-satu. Siapa yang nak mulai? Rian ke? Fadil ke? Nak cerita, ayo. Siapa duluan? Jangan nak diam. Ayo, cerita. Rian kah? Coba loh, Rian. Atau Fadil? Betul ibu, gini mana masalah? Kau yang mau kabur, kau yang kabur. Udah tahu salahnya di mana kan? Terutama Rian ya. Mas mau laki-laki ya, lulus. Oke, jadi kalian bertiga ini yang berkawan ini ubahlah yang perilaku yang tidak baik menjadi hal yang positif. Bolos itu hanya nikmatnya sesaat, tapi ada konsekuensinya. Ya, jangan diulangi dari satu kali menjadi dua kali. Ibu tidak ingin melihat catatan ibu ada nama kalian kembali lagi. Begitu juga dengan Fadil. Ibu bangga dengan kamu Fadil karena sudah memberikan informasi untuk ketiga teman kamu. Sudah begitu berani. Terima kasih anak ya. Ini dalam kamu yang sebaik adalah beli. Dah. Terus kita duduk. Ya, mana besar ni? Apa? Wei, Katino, apa ni? Ya, coba ayo. Ini baiklah kita malam. Nah, salah, kami duluan. Wei, Katino. Ya. Alamak, tertidur lah. Kamu buat kalian? Sekolah ini Pak Aku, sekolah kita ini dari sekolah sehat, tapi sekolah kita macam itu. Oke, baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira apa ya yang anak butuhkan? Kira-kira anak tadi ngapain gitu? Atau yang bisa kita ambil dari video yang disampaikan tadi? Melakukan pelanggaran. Ya, anak tadi melakukan pelanggaran. Padahal sudah ada seperti apa ya
Mungkin seperti itu, dengan kita berdiskusi dengan anak, itu akan timbul keyakinan anak tersendiri gitu. Jadi setelah kita buat kesepakatan, jadi anak-anak pun bisa yakin dan menerapkan hal-hal yang positif tersebut. Oke, lanjut kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas adalah bentuk setuju antara murid dengan murid beserta guru dengan murid. Jadi kesepakatan tersebut bertujuan pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Kesepakatan kelas yang efektif akan meningkatkan rasa hormat, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab, dan penuh persahabatan. Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, itu anak tidak merasa takut gitu. Atau kalau ada guru yang suka menghukum gitu, suka ngambil HP, anak-anak tidak akan merasa takut. Jadi rileks dalam belajar sehingga apa yang disampaikan oleh gurunya itu dapat tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik. Oke, manfaatnya jika ada kesepakatan kelas ya, atau kita menyepakati keyakinan kelas di dalam kelas tersebut ya. Kesepakatan kelas bermanfaat bagi guru dan murid karena menetapkan standar perilaku kelas yang diharapkan. Selain itu, ketika kedua belah pihak memahami dan menyetujui parameter perilaku dan harapan, maka akan tercipta dasar yang kuat untuk pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa manfaat dari adanya kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghormati. Jika kita sudah saling menghormati, maka itu dapat membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, dan jadi kelasnya bisa lebih kondusif karena saling menghormati. Jadi kalau seumpama ada gurunya yang berbicara, jadi saling menyimak. Terus ada temannya presentasi yang di belakang, yang kelompok lain juga menyimak, seperti itu. Jadi saling menghormati, tidak ada yang ngobrol ataupun main HP ya. Lalu komunikasi, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa. Lalu harapan, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan mengurangi aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Lalu hubungan yang positif, yaitu mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa. Jadi gurunya nggak takut gitu lah, muridnya nggak takut ya kalau seumpama ketemu guru. Ya, masih ketujuan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Perjanjian ini memberikan panduan bagi guru dan siswa tentang perilaku yang dapat diterima, berfungsi sebagai pengingat akan harapan, dan membantu memastikan rasa hormat satu sama lain. Tujuan dari perjanjian kelas adalah ya, untuk yang pertama menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, lalu mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, lalu yang ketiga membantu menerapkan harapan yang jelas, yang keempat mendorong rasa tanggung jawab di kelas, yang kelima memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka,
Lalu yang keenam, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman. Ya, jadi untuk dalam melakukan kesepakatan kelas, yaitu kita bisa membuat diri kita saling berdialog dan saling terbuka. Jadi guru itu memberi kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk menyampaikan apa sih kira-kira yang bisa buat kelas kita lebih efektif dalam pembelajaran seperti itu ya. Oke, lanjut, peran kesepakatan kelas. Peran kesepakatan kelas, ya, tujuan dari membuat kesepakatan kelas adalah untuk memastikan bahwa siswa merasa aman, dihormati, dan termotivasi untuk belajar di lingkungan yang mendorong kolaborasi dan rasa hormat untuk semua. Kesepakatan tersebut juga harus memberikan panduan tentang bagaimana siswa dapat berkomunikasi secara produktif dan mengambil alih proses pembelajaran mereka sendiri. Ekspektasi kelas yang didefinisikan dengan jelas akan membantu mengatur suasana keterlibatan dan pencapaian siswa. Perjanjian kelas yang efektif akan menguraikan peran yang harus dimainkan oleh semua anggota kelas agar semua orang mendapatkan manfaat dari pengalaman belajar mengajarnya. Lalu memiliki kesepakatan kelas yang jelas dapat membuat perbedaan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kesepakatan kelas yang baik adalah perjanjian yang saling menguntungkan antara guru dan siswa, yang menguraikan ekspektasi perilaku yang sesuai, aturan kelas, dan konsekuensi atas solusi yang jelas. Oke, di sini ada contoh kesepakatan kelas ya. Yang pertama saling menghormati satu sama lain. Oke, di sini saling menghormati satu sama lain. Semua anggota kelas akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat setiap saat, berbicara dan mendengarkan dengan nada yang sopan. Ya, jadi saling menghormati bukan hanya guru berbicara di depan, kalian menghormati dengan mendengarkan saja, tapi saat kalian mengeluarkan pendapat pun harus menggunakan nada yang sopan ya. Nada yang sopan, bukan "Bu, saya mau tanya", ya. Itu bukan dia mau tanya apa mau ngajak berantem seperti itu ya. Oke, jadi dengan nada yang sopan. Lalu kalau seumpama ada temannya yang bertanya, ya kita dengarkan dulu apa yang akan ditanyakan oleh teman kita. Jangan seumpama dia nggak pernah nanya, pasti kalau nanya aneh nih gitu. Jadi kita kurang menghargai. Lalu berpartisipasi secara penuh. Semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan ketika diperlukan. Lalu bertanggung jawab untuk belajar, yaitu siswa diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka. Lalu yang keempat, berkontribusi pada suasana yang positif, yaitu setiap orang di kelas bertanggung jawab untuk membantu menjaga suasana positif dengan menghormati pendapat satu sama lain, menghindari kritik yang tidak perlu, dan berfokus pada percakapan yang produktif. Lalu umpan balik yang mendukung. Jadi semua umpan balik akan bersifat konstruksi dan penuh hormat, bukan sekedar kritik atau komentari yang menghakimi. Ya, jadi saat diskusi pun kita
ada anak yang tidak setuju ya, atau kurang sependapat dengan keyakinan tersebut, ya itu kalau keyakinan itu kan sudah pasti baik ya Bu, sudah pasti baik, sudah pasti positif. Jadi kita mungkin bisa memberi contoh dari hal-hal, kan kalau keyakinan kelas itu sifatnya kayak mengglobal ya Bu. Contohnya seperti disiplin. Disiplin itu kan banyak, itu keyakinan kelasnya disiplin. Lalu kesepakatannya ada banyak, seumpama datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Jika ada anak yang kurang setuju, berarti mungkin anaknya motivasi belajarnya kurang tinggi gitu Bu. Jadi kita perlu mungkin memberi arahan dan memberi arahan yang positif bahwa memang kesepakatan ini kan tidak harus semua. Yang penting kita sudah 90%. Jika ada satu yang tidak melakukan atau tidak menyetujui, ya kita anggap tetap keputusan ya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama tersebut. Mungkin kalaupun anak yang tidak setuju, mungkin kita beri arahan secara langsung ya Bu, secara langsung tentang keyakinan kelas yang kita diskusikan tersebut. Lalu bagaimana jika ada anak yang melanggar? Tadinya sudah sepakat nih, sudah sepakat disiplin contohnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi setelah deadline ada anak yang belum mengerjakan seperti itu. Bagaimana solusinya? Apakah dihukum gitu atau seperti apa gitu ya Bu? Jika ada anak yang seperti itu melanggar keyakinan kelas, itu kita lakukan dengan cara mengimplementasikan segitiga restitusi. Yang segitiga restitusi itu yang pertama, yang pertama intinya kita menstabilkan identitas dulu seperti itu. Jadi jangan sampai, oh kamu ini salah, kamu melanggar keyakinan kelas kita, jadi kamu harus apa gitu, seperti itu. Jadi kita ada tahapannya. Jadi kita yaitu menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakannya. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, lalu kedepannya akan seperti apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi, seorang anak itu akan sadar dengan sendirinya, karena dan itu akan berkelanjutan dan akan lama gitu loh mereka menerapkan itu gitu. Jadi kayak teringat gitu gimana sih cara gurunya gitu kan, cara guru menyampaikan segitiga restitusi tersebut gitu. Mungkin itu Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh. Terima kasih. Mungkin menambahkan terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Suryati Ningsih. Jika ada siswa yang melanggar dari kesepakatan kelas, maka apa yang akan dilakukan seperti itu sebenarnya? Mungkin begini Bu, bahwa kesepakatan kelas itu sebenarnya bukan kesepakatan kelas yang dibuat oleh gurunya, tapi kesepakatan kelas itu harus dilakukan atas dasar berkoordinasi atau langsung kita buat secara bersama dengan siswa. Misalkan di awal pembelajaran kita masuk ke kelas, sebelum kita memulai kepada pembelajaran atau materi-materi yang akan disampaikan, maka kita membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Misal kesepakatan kelas yang pertama, kita tawarkan kepada siswa apa yang mungkin sering terjadi di kelas. Misalkan ada siswa A menyampaikan, Bu, kalau di kelas itu sering terjadi yang namanya kehilangan barang alat tulis misalkan. Berarti kesepakatan kelas yang dibuat itu adalah mencoba untuk bagaimana kita mengurangi bahwa alat tulis itu sering hilang misalkan. Berarti kesepakatan kelasnya adalah menjaga alat tulis atau memberikan kode kepada apa yang dipunya siswa sebagai bentuk bahwa itu adalah kesepakatan kelas. Nah, keyakinannya apa? Keyakinannya adalah bertanggung
jawab atas barang yang dimilikinya, misalkan seperti itu. Nah, tapi kesepakatan kelas tidak hanya dalam bentuk yang sisinya adalah apa yang terjadi di siswa, bisa juga misalkan kita buat kesepakatan kelas, contohnya tidak boleh tidur di dalam kelas misalnya gitu, karena sering sekali siswa A itu tidur kalau di pelajaran ini. Nah, berarti kesepakatan kelasnya adalah tidak boleh tidur di dalam kelas, tetapi keyakinan kelasnya adalah mendisiplinkan sebenarnya, yaitu mendisiplinkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana konsekuensinya? Nah, sebenarnya tidak boleh adanya konsekuensi atau hukuman sebenarnya. Tidak adanya konsekuensi atau hukuman atas apa yang dibuat dari keyakinan kelas. Karena tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu bukan ingin membuat konsekuensi timbal balik dari apa yang telah dilakukan di kesepakatan kelas. Misalkan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, konsekuensinya ditambahin lagi tugasnya. Nah, jadi akhirnya itu menjadi sebuah hukuman nantinya. Tapi akan dilakukan yang namanya adalah restitusi, seperti itu. Misalkan kalau ada siswa tadi tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka kita panggil siswa tersebut, lalu kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa tujuan dari dilakukannya segitiga restitusi? Mungkin nanti ada pemaparan materi terkait dengan materi segitiga restitusi, bahwa sebenarnya tujuan dari segitiga restitusi itu adalah membuat atau mencari solusi dari apa yang telah terjadi terhadap siswa tersebut. Biarkan mungkin dalam hal segitiga restitusi nantinya, biarkan nanti siswa sendiri yang akan mencari solusinya atas apa yang dia lakukan, sehingga kita sebagai pendidik tidak menjadikan itu sebagai sebuah hukuman. Misalkan kita tanyakan kepada siswanya, kita gali kenapa sebenarnya atau apa masalahnya siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, misalkan siswa menjawab, "Pak, karena kebanyakan eskul saya akhirnya lelah, lupa." Nah, itu kan akhirnya sudah mencoba untuk menstabilkan dari apa yang nanti dilakukan dari segitiga restitusi. Nah, mungkin kita balikan lagi, kita tanyakan lagi. Nah, kira-kira kalau misalkan ini nih karena tidak mengumpul tugas, masalahnya kan nanti tidak ada nilai. Apa yang mau Anda lakukan? Nah, akhirnya kita menawarkan kepada siswa, kepada peserta didik, bahwa apa yang dia lakukan akhirnya menjadi sebuah solusi, tawaran gitu kan kepada siswa, supaya siswa sendiri akhirnya yang membuat solusi itu. Karena kalau misalkan kesepakatan kelas ada konsekuensinya, kalau kamu tidak mengumpul tugas maka kamu tambahkan, itu nanti akhirnya akan sama perlakuannya kepada siswa-siswa yang lain. Siswa A tidak mengumpul tugas dikasih tambahan, siswa B tidak mengumpul tugas dikasih tambahan lagi. Akhirnya itu akan menjadi yang namanya hukuman ataupun konsekuensi tadi, gitu Bu. Jadi akhirnya kita mencoba untuk membuat sesuatu hal itu tidak ada konsekuensi dari apa kesepakatan kelas yang kita buat, tapi akhirnya kita akan melakukan namanya restitusi, sehingga siswa sendirilah nanti yang akan menyelesaikan solusi dari masalah yang dia buat. Mungkin seperti itu Bu Sur, tambahannya terkait dengan bagaimana kalau kesepakatan kelas itu tidak dilakukan oleh siswa, maka akan dilakukan yang namanya restitusi. Telat sekali, dibilangin pelan, kita sudah mencoba melakukan posisi kontrol sebagai manajer, besok telat lagi seperti itu ya. Sehingga terus bagaimana gitu ya Bu Ida ya. Oke. Sebenarnya kembali lagi begini, kita sebagai seorang pendidik itu bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, menyampaikan materi knowledge aja, tapi sebenarnya kita tuh mendidik, menuntun anak itu secara kompleks. Tidak hanya menyampaikan materi yang secara duniawi, tapi juga mendidik anak-anak atas attitude mereka.
Nah, di sini tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi kita pendidik dengan teman-teman kita dan juga orang tua. Tapi sebelumnya kita pahami dulu kebutuhan anak. Itu sebenarnya menurut saya dasarnya adalah kebutuhan anak. Semua manusia, makhluk hidup itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu guru, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa disayang, dicintai, kebutuhan untuk senang, kebutuhan untuk bebas, mendapat kebebasan, kemudian kebutuhan untuk apa Bapak Ibu yang terakhir? Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk aktualisasi, mendapatkan perhatian. Nah, jadi tadi kembali Bu Indah, dan mari kita bersama-sama. Ketika kita menjadi pendidik tadi itu, kita pokoknya percaya bahwa anak-anak didik kita itu adalah benih yang akan tumbuh. Benih itu kita nggak bisa merubah benih jagung hibrida terus kita rubah menjadi jagung yang lain, tidak bisa, ya kan? Benih jagung hibrida akan tumbuh menjadi jagung hibrida. Tapi kita sebagai guru bisa menyediakan tempat, lahan yang lebih bagus, air yang cukup, pupuk yang cukup, sehingga benih jagung hibrida itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan kita. Nah, dari situ ketika kita sudah mempunyai keyakinan seperti itu, kita akan kembali ke anak yang tadi melakukan kesalahan berkali-kali. Kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi? Sebenarnya itu. Nah, kita minta kolaborasi dengan orang tua juga ketika kita ini, ya. Jadi di sekolah kita pantau, di rumah juga kita minta bantuan. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan langkah-langkah itu. Kita harus telaten, harus telaten. Dan apa ya, niat kita untuk membawa anak-anak menjadi lebih baik itu bukan hanya sekedar tugas kita berangkat pagi sampai sore udah gitu aja. Tapi kita benar-benar niat ibadah deh, ya kan? Jadi ketika kita berniat untuk ibadah dan sekali nggak berhasil, ya kita coba lagi, gitu kan ya. Mungkin langkah-langkah dari kita juga ada yang kurang tepat, gitu. Jadi kita kombinasikan, kita pahami betul-betul kebutuhan anak, kita refleksi lagi langkah-langkah kita itu sudah tepat atau belum. Kita juga minta bantuan orang tua untuk merangkulnya, seperti itu lama-lama. Dan kita juga dengan menggunakan kata-kata yang selalu menginspirasi, bukan jangan, tapi kita pakai kata-kata positif, sehingga anak-anak itu nanti di alam bawah sadar itu akan tercuat selalu kata-kata positif, gitu ya. Sehingga harapannya dengan ketelatenan kita itu akan muncul tadi motivasi dari dalam diri yang intrinsik itu. Kalau motivasi itu sudah ada, maka saya rasa kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran dari anak akan jauh lebih minimal, akan meminimalisir kesalahan ataupun pelanggaran. Tapi telaten Bapak Ibu guru, ya, telaten, dan kita harus refleksi langkah-langkah kita terus, seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Gimana Bu Indah? Oke, jadi kita harus tetap semangat ya Bu ya. Anak-anak kita adalah benih, dan tugas kita untuk menuntun dan membuatnya menjadi benih yang bagus. Insya Allah kita bisa. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat semuanya. Semangat. Oke. Oh, mau tanya Pak? Oh enggak. Masih banyak apa? Banyak pertanyaan. Oh, kok ini? Nangis dulu boleh nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Novita. Satu jawab ya Bu Umi. Novita, izin bertanya Bu, kalau selama ini kan saya mengajar, kalau di kelas ya, kalau di kelas itu mungkin 1 atau 2 anak yang
sedikit mungkin yang terlambat 1-2 anak atau yang tidak mengerjakan 1-2 anak. Dan sekarang ini saya berpindah di sekolah di mana minat belajarnya itu sangat rendah. Dan rasa saling menghormatinya pun sangat gimana ya? Ya sangat kurang seperti itu. Dan bahkan kalau mau menerapkan segitiga restitusi di sana sangat bagus sekali. Kita tidak perlu mencari kesalahan, di sana banyak sekali. Dan bahkan hari ini saya mendapatkan beberapa kursi dan meja rusak karena dibanting oleh anak-anak seperti itu. Dan hal-hal tersebut sudah saya coba terapkan beberapa kali dan mereka merasa orang cuma diginiin doang katanya. Orang saya merasa bersalah cuma ditanyain doang solusinya gimana, ya suka-suka saya lah seperti itu. Jadi kayak penerapannya itu kurang maksimal karena rasa keinginan mereka untuk belajar atau motivasi mereka belajar itu sangat-sangat kurang gitu. Yang ingin saya tanyakan gimana ya cara kita menumbuhkan motivasi atau minat mereka untuk belajar aja dulu. Jadi setiap diberi tugas pun itu hanya 1 atau 2 anak yang mengerjakan seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Junaida atas pertanyaannya. Sebenarnya ini masing-masing dari Bapak Ibu juga bakal mempunyai ide dari curhatan Bu Junaida ini, ya kan? Dimana kok di tempat lain begitu, gitu kan ya? Anak-anaknya begini, gitu kan? Bahkan efeknya meja kursi rusak semuanya, seperti itu ya. Oke, Bu, kita ini apa ya? Ini adalah paradigma baru, ya kan? Paradigma baru. Mari kita membuat perubahan. Tapi sebaiknya kita jangan mengejudge dulu. Di sini anak-anaknya baik, di sana kok anak-anaknya begitu. Jangan. Ayo kita samaratakan dulu. Kita netral dulu. Tadi kembali lagi. Semua anak luar biasa. Semua anak punya potensi. Semua anak unik. Hanya tinggal kita yang membantu untuk memunculkan dan menggalinya. Jadi kalau awalnya guru udah ngejat dulu di sini baik-baik, di sana enggak, itu kan berarti kita udah di alam bawah sadar kita udah ada sedikit judgment. Ya, oke. Jadi kita netral dulu ya Bapak Ibu, ya Bu Junaida ya. Kemudian setelah itu ya kembali lagi tadi kita akan melakukan pergerakan yang luar biasa. Nah, di sini ketika kita tidak mampu sendiri, kita rangkul, ya kan? Kita rangkul semua unsur yang ada di sekolah, orang tua, lingkungan. Ingat, anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Anak yang ada di perkotaan tidak akan bisa kita samakan dengan anak yang ada di pedesaan, seperti itu. Nah, jadi tugas kita memang untuk mencari cara yang tepat untuk mendekati mereka, mendekati anak yang ada di perkotaan seperti ini. Oh, saya mencoba terjun untuk juga bisa dalam IT seperti itu mungkin ya. Anak yang ada di pedesaan, kita mencoba untuk mendekatinya juga berbeda. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu ya. Ini makanya tantangan dari kita. Makanya, ayo kita melakukan perubahan dan itu memang tidak mudah. Kita harus punya niat, tekad, bergerak, tergerak, dan menggerakkan seperti itu. Jangan menyerah Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Ya, jangan menyerah. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali, sampai jadi laut, Bapak. Tadi itu ketika lelah kita niatkan, tapi kita rangkul semua elemen. Orang tua. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu penting. Jangan hanya ketika bagi rapor, kan seperti itu. Dan ke teman-teman minta bantuan kepada
sendiri itu akan merasa berat seperti itu. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, cukup. Sudah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali, terima kasih sudah membersamai saya, sudah bersama-sama mau belajar tentang apa ya? Pembaharuan sebagai pendidik yang baik. Terima kasih, salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi saya lupa tanya. Berarti yang tadi video tadi itu Bapak Kepala Sekolahnya sebagai apa ya Bapak Ibu? Sebagai manajer, karena dia bisa menarik semangat apa ya, motivasi dari dalam diri ya. Oke, tetap sekali untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar
nanti Bu update. Apanya? Maksudnya caranya berbahaya. Sering pecah bola voli. Oh, sering pecah. Iya. Yuk. Amin. Apa lagi mereka? Kaca. Ya. Nggak ada sapu. Nggak ada sapu. Kurang kebersihan. Alatnya kenapa? Hilang. Hijau cibel. Di sini kalau di sini ada nggak yang ketemu sama temennya gitu tapi dia mau buang muka gitu? Nggak ada. Kalau ada teman kita yang sombong jadi kita kan kayak nggak nyaman ya. Ada lagi kan? Ada lagi nggak? Cukup? Oke. Nanti kita buat kesepakatan beda dari sini ya. Oke, sebelum kita buat kesepakatan kelas, kita dulu kira-kira apa ya yang bisa kita sepakati bersama di kelas ini. Kalau wifi kelas, kira-kira gimana? Oh, itu dari manajemen ya? Kita usulin langsung ya sama manajemen. Oke, lalu kalau bangku dan meja kurang nyaman. Terus kalau kurang air? Kurang AC? Kesadaran diri, bertanggung jawab, disiplin. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sadar tapi dia lebih ke disiplin ya, harusnya datang tepat waktu ya. Ya, lalu kalau tidak piket Tanggung jawab. Kesadaran diri masing-masing. Ya, jadi kesadaran diri dia harus piket. Kalau pada saat piket berarti dia harus piket. Lalu kodenya tidak serasi. Manajemen. Boleh pakai pangkas juga boleh ya. Enggak ada kan. Pangkas habis Bu. Berarti tambah lagi. Enggak sadar. Kalau kacanya pecah, Manajemen. kalau kurangnya kebersihan, Tanggung kesadaran diri. Peduli piket. lalu sombong. Kira-kira kalau sombong kira-kira apa yang harus kita terapkan supaya nggak ada teman lagi yang sombong? Kalau umpama yang 5S itu masuk nggak? Kita sepakat nanti ya, berarti harus kalau 5S itu apa? Jadi kita harus menerapkan 5S. Ada satu lagi. Jadi mungkin ditambah 1 jadi dia 6S. Apa itu Bu?
mengerjakan kewajibannya, umpama waktu jadwal piket ya, ya itu menggunakan cara restitusi. Ya, jadi sudah tidak ada lagi hukuman, jadi supaya kalian dapat melaksanakan segala kewajiban kalian sebagai murid tidak dengan rasa jengkel ya, rasa jengkel, beban ya, sehingga kalian bisa menerima pembelajaran dengan menyenangkan ya. Oke, mungkin hanya ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.